Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mana kami membuat aplikasi kalkulator sederhana. Di mana perkenalkan saya Arif Gunawan dan juga ada rekan kami yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini yaitu Edward Unggul dan juga Bagas Wicaksono. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan mata kuliah Mobile Apps yaitu tentang kalkulator sederhana yang akan dipresentasikan oleh Saudari Nisa. Cara membuat kalkulator dengan menggunakan Meetup Inventor. Nah, pada tampilan ini saya sudah membuat tampilan kalkulator. Tampilan kalkulator di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat tampilan kalkulator di aplikasi Meetup Inventor. Pertama, kita udah membuat di project ya, terus my project, terus kita isi project kita dengan judulnya kalkulator. Setelah itu sudah muncul dari screen pertama nih, udah, terus kita masukkan label sebagai pembatas, sebagai jarak untuk kita mengisi label merek selanjutnya yaitu kalkulator. Setelah kita tulis label merek kita nih, kalkulator nih, udah gitu kan. Terus label selanjutnya sebagai jarak dari label merek ini. Nah, selanjutnya kan udah tulis nih judul awal kalkulator. Nah, selanjutnya kita tuh ke menu layout ya, di komponen di paletnya itu. Nah, kita pilih nih vertical arrangement. Vertical arrangement. Kenapa sih kita memilih vertical arrangement? Yang dimana vertical arrangement itu untuk pertanyaan, kayak untuk teks yang bisa atas dan bawah gitu. Nah, jadi diisi atas dan bawah kita, yang atas question, yang di bawah answer gitu kan. Nah, udah, selanjutnya kita kasih label lagi sebagai pembatas selanjutnya. Soalnya di bawah selanjutnya ini udah kita selanjutnya udah papan tombol kalkulatornya. Nah, tiap baris papan button kalkulatornya itu kita pakai horizontal. Kenapa horizontal? Karena papan tombolnya ke samping, tidak menurun ke bawah, jadinya pakai horizontal arrangement, yang dimana di horizontal arrangement yang pertama ini terdapat 4 button angka 9, button 8, button 7, dan button tanda bagi. Di tiap-tiap button ini kita beri label, nih label, ini sebagai tanda jarak aja sih, nih, ini juga gitu. Jadi height dan out dan width-nya itu otomatis saja sebagai pembatas jaraknya ini, nggak usah diberi berapa, soalnya nanti kejauhan gitu. Jadi sebagai ya pembatas saja, sebagai jarak gitu, biar nggak mepet gitu. Terus buttonnya ini, di tiap-tiap button ini font size-nya itu 50. Ini juga sama 50. Ini juga 50 gitu. Font type face-nya itu sans serif. Height-nya automatic, width-nya 22%. Jadi ini lebar tiap button itu 22%. Ini 22%, ini 22%, ini 22%, ini 22% gitu. Dan shape yang gunakan tiap button ini nih 20 rounded dan teksnya itu tengah-tengah button nih, angka 7 tengah-tengah center. Terus text colornya kita pilih warna black, hitam, netral aja. Udah, ini di horizontal arrangement yang pertama, baris pertama ini. Nah, selanjutnya itu kita kasih jarak nih, jarak di label 21 sebagai jarak. Terus horizontal arrangement kedua ini sama, di tiap-tiap buttonnya dikasih label, terus di selipan labelnya ada button, kita masukin button 4, button 5, button 6, terus ada button kali, sama aja ukurannya juga, font size-nya 50,
font types-nya sans serif, tingginya otomatis, lebarnya 22 sama. Terus selanjutnya, nah sama aja dikasih label juga sebagai jarak di papan selanjutnya ini gitu. Terus ini horizontal arrangement yang ketiga. Yang ketiga ini ada button 3, button 2, button 1, button tanda kurang. Di tiap-tiap buttonnya ada label sebagai jarak sama tinggi dan lebarnya juga otomatis. Buttonnya juga kan lebarnya 22%, tingginya otomatis segini sesuai jarak horizontalnya juga kan tingginya gitu. Udah sama juga. Terus di label 19 ini sebagai jarak. Ini horizontal arrangement sekarang nih yang keempat. Ini horizontal ke-1, kedua, ketiga, ini yang keempat. Yang dimana yang keempat ini berisikan button 0, button AC ini sebagai penghapusnya, terus button koma, terus button tambah. Sama saja ukurannya, ini lebarnya 22%, nih tingginya otomatis, terus labelnya juga otomatis sebagai jarak aja. Nah, selanjutnya label 18 ini sebagai jarak. Nih, sebagai jarak yang dimana bawahnya juga ada horizontal arrangement yang kelima. Yang kelima nih ada button sama dengan saja untuk menghasilkan hasil dari jawaban dari pertanyaan question yang di sini. Jadi nanti pas kita udah ketik sama dengan, ini nanti muncul answer jawabannya di sini gitu. Kalau button answer ini lebarnya 60%. Berbeda dengan button-button sebelumnya, di sini kan lebarnya 22 semua, 22%. Nah, di sini 60% saja. Terus tingginya juga otomatis. Gitu. Selanjutnya kita akan melanjutkan di blok pengkodingan, yang dimana pengodingan ini nanti memunculkan pertanyaan yang kita tanya dan nanti akan muncul nanti di jawaban di answer sini. Ini kan pertanyaan nanti akan muncul jawabannya di sini jika kita bisa ngebloknya dengan benar yang sesuai. Oke, sekarang kita udah di bagian blok, yang dimana blok ini udah selesai dibuat dan sekarang saya akan menjelaskan. Oke, mari kita mulai dengan diantaranya saya memerlukan variabel global, nomor pertama, nomor kedua, dan operator yang akan berisi pertanyaan kita, yaitu harus dihitung dengan kalkulator. Jadi namanya sudah cukup jelas. Jadi saya akan pergi ke variabel menginisialisasi global name. Nah, di sini kita panggilnya di variabel ya, di bagian built-in blocks. Oke. Ini karena sudah dipanggil, oke, di bagian sini. Inisialisasi angka pertama, dan ya saya tidak menginisialisasinya ke blok matematika, saya akan menggunakan blok teks kosong. Untuk itu, nah, setelah memanggil number pertama, saya memanggil teks, yang dimana teks itu kosong. Alasannya, itu karena ketika orang menggunakan aplikasi kami dan menekan tombol angka, jika dia menekan tombol angka 3 digit dan kemudian dia menekan tombol angka lain, angka tersebut harus digabungkan ke digit pertama. Dan untuk tujuan ini kita perlu mempunyai variabel global angka pertama dan angka kedua sebagai teks sehingga kita dapat menggabungkan semua digit yang sedang ditekan oleh pengguna. Oke, jadi kita duplikat dulu ini. Nah, ini kan udah nih first number, sudah duplikat lagi, kita isi dengan second number. Angka yang menjumlahkan di angka pertama gitu lah. Contoh misalnya 34 ditambah 35. Dan 35 ini sebagai second number gitu. Nah, kita udah duplikat, terus sekarang kita duplikat lagi, kita ubah jadi operator yang berisi yang ingin pengguna yang dilakukan pengguna yaitu plus, minus, perkalian, pembagian. Nah, itu di bagian operator. Ketika pengguna ingin angka tersebut mau ditambah, apa mau dibagi, dikurang, dikali, itu di bagian operator.
Oke, sekarang kita akan membuat prosedur. Mengapa kita memerlukan prosedur? Kita akan membuat pertanyaan tergantung pada apa yang ditekan oleh pengguna di layar tombol angka yang telah mereka tekan, operator apa yang telah mereka tekan, dan karena kode semacam ini akan dipanggil beberapa kali ketika pengguna menekan tombol angka, maka kita harus memasukkan ke dalam prosedur setiap Anda memiliki kode berulang. Oke, kita ke prosedur nih. Kode berulang yang ingin Anda panggil beberapa kali, gunakan berkali-kali, selalu masukkan ke dalam prosedur. Jadi saya ke prosedur dan saya memilih bagian to prosedur do. Jadi apa yang kita lakukan di prosedur itu, cara kita membuat pertanyaan, kita memilih option yang ini. Soalnya kalau ini berbeda ya, berbeda hasilnya, maka kita manggil yang ini. Setelah udah ini hasilnya, terus kita membuat pertanyaan di bagian question ini untuk menampilkan pertanyaan. Nah, set question gitu di layar kalkulator kepada pengguna. Jadi saya melakukannya pada dasarnya untuk mengatur teks pertanyaan label. Jadi saya akan pergi ke pertanyaan dan saya akan mendapatkan teks. Oke. Jadi kita ke sini. Nah, sini. Udah, terus diletakin di sini. Nah, itu untuk memanggil pertanyaan. Nah, pertanyaan saat ini saya akan bergabung dengan operator nomor kedua, nomor pertama dalam urutan yang benar. Berarti setelah itu kita masukin teks, kita pilih join. Nah, join letakin di sini. Kenapa kita pilih join? Karena di pertanyaan itu akan menggabungkan perjumlahan angka pertama ditambah operator dan juga angka kedua gitu. Jadi beberapa kali digabung dengan join. Ya, saya akan buka teks. Oke. Nah, jika udah, nah ini kan cuma 2 slot nih awalnya. Terus kita stringin di sini. Nah, kita buat beberapa banyak karena kalau bagian 2 aja tidak cukup kan, mana kita ada 3 variabel di sini. Jadi kita menambahkan 1, 2, 3. Oke, kita menambahkan 3 sebagai yang pertama nih teks kosong bertujuan untuk spasi. Ini tuh dimana di sini saya meletakkan spasi biar angka pertama dan operatornya tidak mepet, tidak terlalu dekat, jadi bisa spasi untuk merapikan ketika pengguna menjumlahkan itu terlihat rapi jika kita di sela-sela angka ini kita kasih spasi. Terus udah diseret ininya stringnya kita buat 5 slot saja. Udah saya oke. Nah, selanjutnya itu kalau udah join ini variabelnya kita saya akan pergi variabel dan saya akan menambahkan block get. Jadi block get ini kita jadikan nomor pertama. Saya ke teks dan saya akan melakukan sebagai spasi. Oke, udah saya jelaskan. Ini sebagai spasi. Dan saya tinggal menduplikatnya, terus saya tinggal mengubah saja. Di sini letaknya operator, di sini saya ke number gitu. Jadi ketika pengguna menggunakan kalkulator, dia menjumlahkan angka pertama misalnya 35. Ini ada jarak, ditambah, operator bisa tambah, bisa kurang, ditambah sama second number ini 45. Jadi ya berjumlah berapa, 73 misalnya gitu kan. Udah. Jika operatornya kosong, artinya setiap kali pengguna menekan tombol angka tersebut harus menjadi bagian dari angka pertama. Tetapi jika pengguna telah memberikan operator plus, minus, perkalian, atau pembagian, berarti
Sekarang angka berapapun yang dia masukkan akan menjadi bagian dari angka kedua, akan ditambahkan ke angka kedua. Oke, jadi itu logika dasarnya dan kita akan melakukannya di kode 2 saja. Jadi ketika tombol 7 kan, ini tombol 9 ya. Tombol 9 kita akan mulai dengan mengklik, diklik, terus hasilnya berikut ini, terus kita akan melihat operator kita kosong, dan itu bergantung pada itu kita akan menggabungkan 7 digit ke angka pertama atau angka kedua. Jadi saya ke Oke, setelah kita udah membuat button, memasukkan blok button 9, terus udah memasukkan compare text, membandingkan teks, terus ya udah nambahin angka 9 juga, terus pokoknya setelah udah mengblok satu button, kita buat sama persis dengan button 8 juga, button 7, button 6, button 5, button 4, button 3, button 2, button 1. Semuanya sama, cuman diubah di when-nya, when yang diubah, terus sama ini, teks kosong ini diubah jadi sesuai button yang telah diubah. Jadi ini dikontrol, yang warna kuning yang dikontrol, yang pink ini di teks. Cara ketika kita memanggil global first number, second number, itu dengan di variabelnya kita menginisialisasi globalnya. Nah, udah, terus di join. Nah, pokoknya ini udah ya. Next, selanjutnya kita memanggil global decimal edit, yang dimana decimal edit ini untuk menentukan koma, memanggil koma. Jadi yang akan kita lakukan adalah membuat variabel dan saya akan menyebutnya penambahan desimal. Oke, decimal edit, terus kita menambahkan logiknya di false. Nah, setiap menambahkan desimal saya akan memeriksa apakah itu salah atau tidak. Jika salah, kita akan melanjutkan dan menambahkan desimal. Jika tidak, kami tidak akan menambahkan desimal. Oke, jadi saya hanya akan menduplikasikan kode kunci, terus akan memeriksa apakah desimal saya tambahkan salah atau tidak. Oke, setelah ditambahkan, selanjutnya kita akan membuat button titik, yang dimana button titik ini sama button titik koma itu sama. Nah, kita ke logic, ke control, terus ke if, when do. Bentar. Oh, enggak. Sorry. Terus kita di button titik. Nah ya, button titik. Nah, oke. Di button titik ini kita ketik, kita ambil bloknya yang when do button titik klik. Jika sudah ditambahkan, udah, terus kita ini di logic udah ditambahkan di sini, terus kita ke logic, di logic ke control kita ambil if then, dimana if then itu untuk hanya akan mendapatkan blok if, dan di dalamnya saya akan memeriksa dengan menggunakan sama dengan tuh ya. Oke. Nah, ini yang hijau ini di logic ini kita ambil yang ini, kemudian letakin di sini, terus kita memanggil decimal edit itu yang ini. Nah, yang ini, tapi ini dalam bentuk get ya, get, berarti variabel kita pilih di sini. Nah, saya akan menambahkan nilai desimal dan memeriksa apakah itu salah, apakah tidak. Jika apa salah, apakah tidak. Oke, jadi kita di sama dengannya kita mencantumkan juga ya false apa benarnya. Jadi untuk menentukan benar apakah salah, jadi kita menentukan yang kita pilih adalah false. Oke. Jika salah, maka saya akan melakukan kode ini yang ada di koma desimal. Oke. Terus kita ini awalnya pisah, digabung biar terhubung.
Oke, saya harus mengubah ke titik desimal. Saya akan menggunakan full stop di keyboard. Oke. Alhamdulillah, setiap kali desimal ditambahkan, saya harus membuat variabel desimal ditambahkan ke true. Oke, saya hanya akan pergi ke variabel, terus saya memanggil compare text. Ini tadi yang di blok, yang di button 1 ini disamakan saja, disamakan. Cuman ini diganti. Ini tadi udah ditambahkan kan. Nah, yang di if ini copy dari sini, duplikat dari sini, terus tinggal saya mengubahnya dengan tanda titik. Karena ini buttonnya button titik atau koma. Nah, jadi titik ini di kalkulator sebagai koma ya. Jadi di sini saya menambahkan titik dengan menghapus button yang saya duplikat tadi. Terus saya pergi ke variabel. Terus nah, ini saya mengambil set. Nah, set ini untuk beginilah intinya. Ya, gini. Cuman udah. Kalau udah hapus. Oke. Saya akan mendapatkan setnya blokir dan atur desimal yang akan menjadi true. Oke. Setelah mengatur desimal digit, saya ke logic terus mengatur jika itu benar. Jika itu benar, nanti akan memanggil pertanyaan. Memanggil pertanyaannya ini saya di prosedur. Jadi di dalam kondisi apa akan dijadikan salah agar aku bisa menambahkan koma desimal lagi. Jangan lupa ubah ke desimal. Tombol di sini oke. Jadi dalam kondisi apa perjumlahan desimal saya akan menjadi salah lagi setiap kali seseorang menekan tombol yang sama dengan atau ketika seseorang menekan tombol hapus. Oke. Berarti ini udah dipanggil ya pertanyaannya. Udah, terus bisa. Oke. Udah sekarang kita lakukan cara membuat memanggil button bagi. Pertama, kita lakukan dengan menggunakan button bagi di di horizontal arrangement. Terus kita manggil di viewernya, kita panggil when do button bagi kliknya kita ketik, klik di sini. Oke, udah. Terus kita memanggil memanggilnya di variabel terus kita manggilnya kita dengan melakukan set to terus kita ubah ke global operator karena button bagi itu termasuk di bagian global operator. Oke, terus kita menambahkan teks kosong di sini kita tambahkan, lalu kan kita lagi button bagi ya. Oke. Nah, kita tambah di sini button bagi udah. Terus kita memanggil pertanyaan. Karena memanggil pertanyaan. Di prosedur di call kita panggil. Nah, udah. Setelah itu setelah itu setelah itu kita memanggil lagi variabelnya, terus kita ke set lagi, kita panggil global decimal edit, terus kita ketik false-nya itu di logic ya, false-nya di logic. Oke. Terus kita akan menduplikatnya setelah udah dipanggil semuanya ini button baginya, terus kita udah pakai false-nya, kita duplikat 1, 2, 3. Berarti kita duplikat, kita tinggal diubah di bagian ininya, button tambah, button kali. Jadi cara ngeduplikatnya itu seperti ini, tekan kanan terus duplikat. Nah, kayak gini tuh. Terus nanti tinggal diubah button apa nih, contoh button tambah. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu. Karena ini udah ada, jadinya ini tanda silang karena salah.
Kalau udah ada kita hapus aja. Hapus. Yes. Nah, oke. Nah, gitu cara menduplikatnya ya. Terus kalau udah menduplikat jangan lupa diubah di tanda tambahnya sama teks kosongnya nih. Ini yang diubah. Yang awalnya duplikat tanda bagi semua ini diubah di sini, di sini, di sini, sama yang di sininya di dekat UN-nya. Nah, oke. Jika udah, terus selanjutnya kita ke buat button clear, clear atau button AC gitu kan. Nah, pertama kita ke buttonnya dulu. Button clearnya itu di mana? Oke, button clear itu di horizontal arrangement yang ke 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh ya, di 4. Di 4, terus kita ketik ini kan, udah, nih udah ditambahkan. Terus kita, nah terus kita menambahkan lagi variabelnya. Variabelnya itu di built-in. Nah, ini kita tambah set di set ini kita tambah set first number-nya, second number, operator. Jadi kita menghapusnya semua dari global first number, second number, operator, tanda koma pun, jawaban pun, dan pertanyaan pun kita hapusnya sekaligus. Di sini kita tambahkan teks kosong aja. Jadi kan kalau untuk hapus kan hasil akhirnya kosong tuh. Jadi kita kosongin aja teks akhirnya, ini membuktikan bahwa nanti akan terhapus semua gitu. Nah, ini teks kosongnya di teks ya, di sini. Nah, di sini gitu. Terus set answer ini, di pertanyaannya, di jawabannya. Nah, di sininya nih. Nah, ya di sini. Nah, make question itu di prosedur yang tadi. Nah, yang di sini. Oke, kita panggil. Oke, jika udah. Nah, jika udah button hapus udah, kali udah, tambah udah, minus udah, bagi udah semua, titik juga udah, terus kita ke button sama dengan. Pertama, untuk membuat button sama dengannya, pertama kita ke button sama dengan dulu ya, yang di paling akhir nih, di bawah ini. Aduh, sebentar. Ya, ini. Terus kita masukkan ini, pendek kali ini ya. Ada di atasnya nih yang klik ini nih, ini. Terus taruh di sini. Terus kemudian kita ke kontrol ya, kontrol. Kita masukin if then. Udah, selanjutnya kita memasukkan compare text yang ini untuk menentukan second numbernya itu tidak sama dengan ya untuk teks kosong. Tidak sama. Jadi ketika memunculkan second numbernya, maksudnya angka pertama muncul, angka 2-nya enggak, jadi dia nggak menghasilkan gitu, jadi tetap aja teks kosong. Nah, selanjutnya ke kontrol ya, kita ke kontrol ke ini yang ketiga, if then else ini kita munculin, taruh di sini nih. Nah, ini taruh di sini. Terus kita masukkan compare, kita duplikatin di sini. Terus kita memanggil operator. Ini diubah di sini, kita tinggal manggil operatornya. Nah, kita manggil operator, kita kasih sama dengan, dan kita kasih teks kosongnya tanda kali. Terus kita memanggil pertanyaan dong, question, answer-nya. Answer. Jika kita jawabannya dari compare text ini, jawabannya itu answer text to. Nah, yang ini kita masukin dalam sini. Nah, nanti dia jawaban itu adalah kita menggabungkan dengan built-in blocks pengkodean matematika perkalian. Jika jawaban nanti muncul ketika digabungkan sama blocks matematikanya math ini perkalian. Jadi angka pertama sama angka 2 perkalian, nanti jawabannya hasilnya ke sini gitu. Jadi untuk menghasilkan jawaban ini kita memanggil block maths
memanggil first number dan second number. Ya, berikut juga selanjutnya. Ini juga nanti diduplikat, ini juga diduplikat. Terus kita sama aja nih global operator cuman di akhirnya aja beda. Karena kita udah memanggil perkalian, di sini kita memanggil perjumlahan. Di bawahnya kita memanggil pengurangan. Dan bloknya sama aja, cuman ini ubahnya di math-nya aja. Di math-nya ini, ya bentar. Di math-nya ini tinggal kita ubah. Kalau misalnya kita pertambahan, kita cari di sini pertambahan, kita tambahin di sini gitu. Ini sama aja first number sama second number, yang dimana first number itu yang pertama kan. Ini juga sama aja, compare text juga sama, cuma di akhirnya itu tanda kurang. Jadi kita tetap nyari nih tanda kurang. Oh, di sini nih perjumlahan tanda kurang, kita tambahin di sini gitu. Ya sama aja. Nah, terus di else-nya itu kita tambah lagi nih kontrolnya. Kita memanggil lagi dengan if dan else yang ini. Kita panggil ke sini. Nah, terus kita masukkan sama aja ini. Compare text, kita duplikat. Terus ini yang teks kosong kita ubah dengan angka 0. Jadi, jika second numbernya 0, maka jawabannya itu gak ada number, jadi gak ada nomor gitu. Kalau tanda bagi sama aja ya. Tanda bagi sama aja. Kita memanggilnya juga dengan di set answer ya di sini. Terus kita panggil. Terus kita menjumlahkan di block math, terus kita tambah dalam sini gitu. Terus kita memanggil variabelnya. Nih kan math nih. Ini ada tanda kosong nih, tanda bagi ini nih. Nah, terus kita masukin dong dalam sini nih. Nah, gitu kan, contohnya kan. Terus kita masukin nih first number di sini, second number di sini, gitu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ini variablesnya, mencantumkan lah variablesnya memanggil. Oke. Nah, kita set di bawah itu, kita manggil first number dengan jawabannya answer dan text. Answer dan text ini jawabannya kali ya? Ya. Nah, ini di first numbers nih ada jawaban sama teksnya. Second number memanggil teks kosong, operator kosong, dan set global decimal edit ini false. Jadi ini rumusnya. Berikut sekarang telah jadi. Udah, nih telah jadi kan? Udah. Kalau udah jadi, terus kita kembali ke desainnya lagi. Dan ya, setelah ini udah selesai, kita ke built-in. Nih, built-in. Kita jalankan. Nah kita unduh lah, karena kita udah selesai. Unduh. Nah, setelah unduh, nanti kita barcode melalui HP. Terus kita lihat apakah kalkulator itu berjalan apakah tidak. Ya, semoga jalan sih.